Ada yang bertanya, bagaimana caranya memaksimalkan ikhtiar lahir, ikhtiar batin agar bisa menyelesaikan masalah hutang piutang riba. Semoga melalui video ini bisa lebih dipahami. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Alim, ya Aziz, ya Razzaq, ya Syakur, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, kaya raya, banyak duit, banyak uang, banyak aset, berkelimpah sejahtera dan semakin mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, ngapunten nggih, tanpa bermaksud menggurui atau ngajari atau komentar, tidak, hanya sekedar berbagi saja, insyaallah berdasarkan pengalaman kami ya, secara pribadi dan juga pengalaman dari Bapak Ibu dan teman-teman yang sering tukar pikiran, sharing ya, bahkan mengikuti bimbingan MKSO atau mekanisme kuantum sukses otomatis, atau sederhananya ini program kembali kepada programnya Gusti Allah, yang ini program takwa, karena itu sudah software bawaan ibarat kata seperti itu. Dengan taat, dengan takwa, pasti kita auto bahagia, auto makmur, auto sukses, auto sugih ya, auto mulia dan sebagainya. Kenapa kita rezeki seret, banyak masalah? Karena apa? Karena dosa-dosa kita keluar dari jalur takwa itu. Jadi sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu ya. Nah, di MKSO ini Bapak Ibu, polanya sangat sederhana. Yang pertama adalah taubatan nasuha, ada 4 variabel dipenuhi. Kemudian kedua adalah muhasabah, ini juga ada 4 variabel dipenuhi juga. Lalu yang ketiga, ubah cara berpikir dan berperasaan. Di sini kita belajar vibrasi, energi, frekuensi, kuantum dan sebagainya. Yang keempat adalah menjaga vibrasi energi syukur, makmur, kaya, berlimpah bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Dengan cara apa? Setiap hari ya, setiap saat kita berbagi, entah itu dengan pikiran, dengan tenaga ya, dengan harta. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu, pada video ini saya ingin sharing menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Bertanya, bagaimana sih memaksimalkan ikhtiar lahir, kemudian istiqomah ikhtiar batin agar bisa terbebas dari masalah utang piutang riba. Bapak Ibu dan teman-teman, tidak ada pola baku ya untuk kita bisa terbebas dari masalah utang piutang riba ya. Maka dari awal saya katakan, melalui MKSO ini dengan pola yang tadi sudah saya sampaikan di atas ya, di depan, maka nanti dalam nuansa itu, dalam prosesnya itu, panjenengan akan mendapatkan jalan keluar. Jadi berhentilah mencari jalan keluar atas masalah panjenengan, tetapi carilah jalan ke dalam diri kita ya, ke dalam diri kita. Kita mengenal diri kita mengenal Gusti Allah. Dalam ketaatan, ketakwaan ya, tawakal, pasti ada jalan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Mungkin nanti panjenengan akan mendapatkan jalan keluar yang notabene hasil dari pencarian jalan ke dalam, bisa jadi diberikan solusi oleh Allah pada fase taubatan nasuha, bisa jadi pada fase muhasabah, bisa jadi pada fase belajar berpikir dan berperasaan yang positif ya. Kemudian atau juga bisa jadi ketika panjenengan melakukan kebaikan tabungan semesta ya. Apapun kondisinya tetap berbagi ya.
Bisa jadi pada fase-fase seperti itu ya, entah di pertama, entah di tengah, entah di akhir, pasti akan mendapatkan solusi, akan mendapat kecondongan hati, sesuatu yang luar biasa datangnya dari Gusti Allah. Nah, saya sering katakan di awal begini Bapak Ibu. Kuncinya adalah bebaskan diri ya dari kemelekatan atau keterikatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Jaga vibrasi energi makmur syukur ya. Dengan cara apa? Dengan cara tetap berbagi ya. Nah, dengan begitu yakin dan percaya panjenengan nanti akan mendapatkan keajaiban. Nah, ikhtiar lahirnya dimaksimalkan, ikhtiar batinnya diistiqomahkan. Nah, kita akan jelaskan dalam bentuk cerita ya. Begini. Oke, panjenengan punya hutang. Hutang dipikir ya, mumet. Ya, ngamuan, emosi tidak stabil, akhirnya vibrasi berkelimpahan turun. Vibrasi syukur turun. Ya. Vibrasi turun, energi turun, rezeki menjauh. Oke. Nah, kerja nggak enak, dagang nggak enak. Utang atau masalah harus diselesaikan, harus dibayar. Tapi jangan dipikir lah, seolah-olah dilupakan. Energinya naik, vibrasinya naik, happy, ya, happy. Kerja enak, kerja bahagia, dagang, jual apapun usahanya, pasti happy, tidak ada beban. Dengan begitu, uang akan datang. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau kemudian panjenengan misalkan memulai usaha, ya, posisinya masih bekerja, maka istiqomahkan, ya, tahapan-tahapannya. Semisal contoh, ya, panjenengan alokasikan waktu 30 menit untuk membaca bagaimana memulai sebuah usaha. Ya, sekarang misalkan belajar bagaimana jualan lewat YouTube, lewat TikTok dan sebagainya, jualan produk, jasa maupun juga barang, ya, produk fisik ya. Kemudian baca buku, ya, mendengarkan audio, mendengarkan video. Nah, itu perjuangan loh. Karena prinsipnya gini loh, yang perlu disadari Bapak Ibu, cara berpikir, mindsetnya, dan juga keahlian saat ini tidak bisa menjadi solusi atas masalahnya panjenengan. Maka kita harus update dong. Terutama panjenengan yang punya hutang kurang dari 100 juta. Terus masalahnya karena belum punya arus keuangan yang bagus, belum punya pekerjaan, belum punya usaha yang cash flow-nya bagus. Maka mindset dan keahliannya harus ditambah. Caranya bagaimana? Sederhana, ya. Kalau cek mentoknya, cek bingungnya, ya, sebagai wujud ikhtiar lahirnya ini ya, maka gunakan 3 pertanyaan pemicu keajaiban, pemicu gerak, ya, pemicu action. Apa itu? Yang pertama adalah panjenengan bisa apa? Yang kedua, panjenengan punya apa? Yang ketiga, apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Ini sudah ada di video lain yang sudah detail saya jelaskan. Nah, sekarang misalnya begini, ya. Jadi otak kanan, otak kiri itu memang harus dikasih makan Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan jenengan punya hutang misalkan 100 juta. Oke. Nah, afirmasi, aku bisa dapat 100 juta, tetapi kira-kira nih secara akal pikiran ya, pikiran sadarnya, opsinya apa saja yang kira-kira mungkin, dan itu semua positif. Baik tidak keluar dari jalur takwa ya, misalnya utang lagi, jangan dimasukkan. Misalkan menjual aset, nambah modal, ya kan, tambah adsense, ya, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang bisa diupayakan secara lahir. Oke. Nah, tetapi di jalur aman, artinya di jalur benar ya. Kalau gali lubang lagi itu tidak benar namanya, ya, bunuh diri pelan-pelan itu. Saya persempit lagi. Contoh gini, setelah diruntut detail ya, di breakdown ya, panjenengan butuh misalkan utangnya 3 juta lah supaya enak ngitung ya. 1 bulan itu harus ada setoran 3 juta. Artinya panjenengan harus profit 100.000. Anggap saja seperti itu ya. 100.000 satu hari. Misalkan produk jenengan itu untungnya 10.000. Berarti penjualan dari 10.000, untung 10.000 per produk. Berarti harus menjual 10 produk.
Oke, 10 produk, ya, hukum rata-rata, hukum Paretonya, ya. Hukum rata-rata, ya, itu muncul dari apa? Dari leads atau calon buyer atau calon pembeli sebanyak 100. Jadi kalau prospek 100 orang, akan ada 100 orang, akan ada 10 orang beli. Entah di awal, di tengah, atau di akhir. Itu sudah hukum alam. Yang penting penuhi saja fundamentalnya. Ya, promonya yang menarik, offernya yang menarik, ya kan, copywriting dan sebagainya. Kalau online ya, entah itu cara gratisan atau cara berbayar ya, AdSense misalkan Facebook Ads, Instagram Ads ya, seperti itu. Atau offline, mungkin jualan ya harus bisa promosi kepada 100 orang untuk bisa mendapatkan 10 closing ya. Ini sebenarnya disesuaikan dengan produknya ya. Ini Bapak Ibu dan teman-teman ambil poinnya, nanti disesuaikan dengan masalah panjenengan, dengan bisnisnya panjenengan. Ini saya contoh saja supaya mudah dipahami. Nah, 10 closing ya dalam satu hari ya, hasil dari 100. Nah, 100 ini mau dibagi, mau diselesaikan dalam waktu berapa jam ya. Misalkan diselesaikan dalam waktu 5 jam ya, berarti kan 100 leads ya dibagi 5 ketemunya 20. Jadi dalam 1 jam gimana caranya presentasi ke 20 orang, atau bagaimana caranya follow up 20 orang, atau gimana caranya mendatangkan leads baru, calon buyer baru baik secara offline maupun online sebanyak 20 orang. Oke, penuhi saja hukumnya. Nah, 10% ya. Nah, itu nanti akan naik Bapak Ibu dan teman-teman kalau memang diikuti dengan secara produk ya, entah jasa, entah itu barang ya fisik, produknya punya manfaat ya, value-nya ada, benefit emosional rasionalnya juga ada, target marketnya jelas, diferensiasinya jelas, faktor pembedanya jelas. Nah, itu akan lebih enak banget ya. Apalagi Bapak Ibu dan teman-teman yang menggunakan digital ya. Kalau kami misalkan Facebook Ads, untuk bisa closing sekian itu sangat mudah sekali. Yang penting kita berani spend, berani bayar ya. Bahkan untuk mengembangkan atau leverage faktor kalinya ya, supaya bisa closingnya lebih banyak, itu sangat mudah sekali kalau di iklan yang berbayar. Kita tinggal minta mereka mencarikan data serupa atau namanya lookalike audience ya kalau di Facebook Ads ya. Untuk apa? Untuk bisa kita iklankan ya. Nah, kok merembet ke sana? Jadi gini sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman, intinya kita harus menambah keahlian, menambah ilmu ya. Karena apa? Saya belajar Facebook Ads paling mahal pernah ya, zaman dulu ya 2016 itu bayar Facebook, belajar 2 hari Facebook iklan di Facebook itu bayar 8 juta loh ya, 8 juta ya, bagaimana cara ngiklan ya. Memang itu ilmu mahal, ilmu praktis, dan ilmunya memang ilmu luar biasa. Nah, saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu dan teman-teman sadar bahwasanya ya harus ngupdate keahlian, harus ngupdate cara berpikir. Oke, nah yang dimaksud tanpa kemelekatan di sini adalah ketika nanti ternyata hasilnya tidak sesuai Bapak Ibu, ya jangan sakit hati. Kan kita mengerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya dong. Yang orang yang sering sakit hati, kesal, ya, mangkal, gondok, karena kita masuk ke areanya Tuhan. Jadi yang bisa kita maksimalkan di area kita manusia, ya kita maksimalkan. Hasil itu urusan Gusti Allah. Nah, itu ikhtiar lahirnya. Ikhtiar batinnya gimana? Dalam prosesnya itu tadi, ya panjenengan menjalankan taubatan nasuha. Ya, 4 variabelnya dikontrol, ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam panjenengan kerja, dalam panjenengan dagang. Oke. Kemudian muhasabah, ya kan, memperbaiki hubungan dengan Gusti Allah, dengan sesama kerabat. Dalam proses ikhtiar lahir tadi kan kita bersinggungan dengan orang lain tuh. Kita muhasabah, kita lakukan perbaikan, ya, bangun hubungan yang baik lagi. Oke. Kemudian ubah cara berpikir dan berperasaan, yang tadi sakit hati, suka berpikir dan berperasaan negatif ke orang, ngambekan ke customer, yang nggak bisa membedakan suasana, kita lagi dagang, ada masalah di rumah, kebawa pada proses pelayanan, ya jadi servisnya nggak asik. Nah itu kan harus sadar utuh, sadar penuh tuh ya, dikontrol. Nah, maka saya katakan jaga wudunya, jaga zikirnya, jaga sholatnya. Oke.
Nah, kemudian tetap berbagi. Senyum itu berbagi loh, memberikan pelayanan yang tulus ya, from service to care, itu juga bagian dari kita berbagi, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Tuh, Ustadz, itu kan yang untuk dagang. Kalau saya nggak dagang gimana? Saya kerja, sudah pasti gajinya segitu. Oke, yang sudah pasti gajinya segitu, ya misalkan nggak bisa naik karena nggak ada istilah bonus dan sebagainya, tetap berikan pelayanan. Begini, kebaikan ya kita kepada alam semesta ini, kepada orang, kepada makhluk, kepada tanaman, kepada lingkungan, itu tetap ada perhitungannya. Jadi nggak usah khawatir. Terus gimana tuh? Udah nggak usah mikir gimana, yang penting kita berbuat baik. Oke? Jangan hanya kemudian karena gajiku nggak ada sistem bonus, pokoknya capek nggak capek 1 juta misalkan gitu kan. Ya sambil mencari yang lain, tetapi atur pikiran, atur waktu ya, jangan sampai saatnya kerja di tempat A ya kita melakukan sesuatu yang lain. Nah itu namanya gimana tuh ya, nggak boleh ya, nggak baik nanti rezekinya, nggak toyib nanti ya. Artinya apa? Kita lakukan kebaikan, nanti tiba-tiba panjenengan ada saja rezeki, entah itu tiba-tiba diajak teman bisnis ya, kemudian panjenengan langsung action, tiba langsung profit sekian puluh juta bahkan 100 juta dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Kalau yang betul-betul kerja mentok, gaji capek nggak capek segitu ya, ini sebuah gambaran saja. Artinya kembali kepada sini, cara berpikirnya, cara berperasaannya. Kemudian yang ada bonus ya berikan servis dong, berikan pelayanan yang baik ya. Nah, kemudian ada lagi yang PNS misalkan gitu, pegawai ya, karena sebuah kesalahan ya akhirnya punya hutang ya kan, ya sama, berikan pelayanan terbaik. Nanti akan ada, tiba-tiba akan ada rezeki ya, tiba-tiba nikah sama orang sugih, tiba-tiba ikut join teman-teman mau jual rumah, afiliasi ya, mungkin di TikTok, di media sosial ya, YouTube, mungkin baru sebulan 2 bulan monet dapat penghasilan puluhan bahkan ratusan juta, mungkin ikut dropshipper kemudian langsung meledak omsetnya ya. Itu sering terjadi Bapak Ibu, sering terjadi. Saya pernah cerita ya, ada saya pernah mendapatkan salah satu partner ya, dalam waktu 2 minggu dia omsetnya 300 juta rupiah. Saya selidik-selidik, ini orang baik, cuma kemudian Allah sedang menguji, dapat masalah, tapi tetap menjaga nuansa taubat dan nasuha, muhasabah ya, berpikir berperasaan yang baik, yang positif, yang membangun ya, tetap memaksimal ikhtiar batin tanpa mengeluh ya. Nah, akhirnya apa? Ternyata begitu join, ledakannya luar biasa ya. Jadi dalam ketaatan pasti ada rezeki dari yang tidak disangka-sangka deh. Oke, nah jadi itu ikhtiar lahirnya seperti itu, ikhtiar batinnya ya tadi, jaga sholatnya ya, wudunya, zikirnya, sedekahnya, amalan dijaga ya. Kemudian ada yang bilang, aku sibuk Ustadz, gimana menjalankan amalan dan sebagainya? Ya, sibuknya jenengan dengan bekerja yang baik itu adalah wiridnya jenengan. Saya ulang ya, sibuknya jenengan ya, misalnya kerja dikontrol oleh ya, ada memang bekerjanya betul-betul padat ya, sehingga mau sholat aja harus izin dan sebagainya. Baiknya jenengan dalam proses itu tadi bekerja tetap ingat sama Gusti Allah, itu wiridnya di situ gitu. Oke ya, dan pasti akan ada jalan rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir adalah tidak mematahkan hasil ya. Gini, tidak semua harus secara rasional, oh ya hutangnya 100 tapi hitung-hitungan dagang ini scale up hanya bisa paling profit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Gini, sering sekali Bapak Ibu, hasil kita itu tidak linear dengan usaha kita loh. Yang penting dalam prosesnya itu tetap di jalur takwa, pasti ada keajaiban. Kalau belok lagi ke kanan kiri di luar jalur takwa itu, kita hutang lagi, riba lagi, pinjam lagi, ya tidak betul dalam proses dagang atau kerja. Nah itu yang bahaya. Bisa dipahami nggih? Nah itu ikhtiar lahir, ikhtiar batin ya, diistiqomahkan. Dengan catatan tidak ada kemelekatan ya, tidak ada keterikatan dalam masalah, proses, hasil, vibrasi energi berkelimpahannya itu dijaga ya. Kemudian apa? Yakin dan percaya pertolongan Allah pasti
ada. Oke, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.